Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Angkatan 32 kelompok 4 subkelompok 1 pada kesempatan kali ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis isu global dalam pembangunan SDM dengan judul rendahnya literasi digital masyarakat dalam mengakses layanan keimigrasian. Sebelumnya kami izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Hasni Zuhair dengan absen 32. Berikutnya Muhammad Hafid dengan absen 31. Kemudian Muhammad Padil dengan absen 33. Muhammad Rizky Kurniawan dengan absen 34. Dan yang terakhir Mutiara Asyifah Syahrial dengan nomor absen 35. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mutiara. Perkembangan global saat ini ditandai dengan pesatnya transformasi teknologi, digitalisasi, serta persaingan sumber daya manusia yang semakin kompetitif. Kondisi tersebut menuntut hadirnya sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan memiliki daya saing yang tinggi. Namun, di tengah perkembangan tersebut, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses teknologi, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, serta kurangnya pemahaman dalam penggunaan layanan berbasis digital. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keimigrasian secara mandiri, mulai dari pendaftaran paspor, pengunggahan dokumen, hingga penggunaan aplikasi dan sistem antrean online. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang bergantung pada pihak lain atau mengalami hambatan dalam memperoleh pelayanan secara optimal. Sejalan dengan Asta Cita keempat, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Selanjutnya kita masuk ke Asta Cita keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan mampu bersaing di era global. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju dengan masyarakat yang unggul dan produktif. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Terkait rendahnya literasi digital masyarakat dalam mengakses layanan keimigrasian, kami mengambil identifikasi masalah sebanyak 4 masalah, yaitu yang pertama, sebagian masyarakat belum memahami penggunaan aplikasi M-Paspor. Kedua, banyak masyarakat belum mengetahui prosedur layanan. Ketiga, banyak masyarakat yang belum mengerti cara melakukan pembayaran secara digital. Dan yang terakhir, kurangnya edukasi digital menyebabkan kesalahan pengajuan layanan. Jadi untuk mengidentifikasi masalah, kami menggunakan metode APKL. Apakah metode APKL itu? Metode APKL adalah metode yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah atau isu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. APKL merupakan singkatan dari A, aktual, yaitu isu benar-benar terjadi dan sedang terjadi pemerhatian. P, problematik, isu menimbulkan masalah yang perlu diselesaikan. K, kekhalayakan, isu berdampak luas bagi masyarakat atau organisasi. L, layak, isu memungkinkan untuk ditangani sesuai kemampuan dan sumber daya yang ada. Berikut hasil analisis APKL kami terhadap permasalahan tadi. Terdapat 4 poin isu. Yang pertama, sebagian masyarakat belum memahami penggunaan aplikasi M-Paspor. Yang kedua, banyak masyarakat belum mengetahui prosedur layanan. Yang ketiga, banyak masyarakat yang belum mengerti cara melakukan pembayaran secara digital. Yang keempat, kurangnya edukasi digital menyebabkan kesalahan pengajuan layanan. Keempat, isu tersebut memenuhi syarat yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak untuk ditangani. Terima kasih Saudara Padil. Setelah dari tabel analisis APKL yang disampaikan tadi, maka kita dapat mengambil tabel alternatif penyelesaian masalah yang dapat kita ambil. Yang pertama, untuk isu masalah yang pertama adalah sebagian masyarakat belum memahami penggunaan aplikasi M-Paspor. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya yang dapat kita lakukan adalah melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi M-Paspor.
Kemudian tahapan pelaksanaan yang dapat dilakukan, yang pertama mengadakan sosialisasi penggunaan layanan M-Paspor, kemudian menyediakan panduan penggunaan dalam bentuk video dan infografis, dan dengan hasil yang diharapkan masyarakat mampu menggunakan aplikasi M-Paspor secara mandiri dan benar. Pihak-pihak yang terkait dalam penanganan masalah ini yaitu Kantor Imigrasi, Dinas Kominfo, pemerintah daerah, dan petugas lainnya. Isu masalah selanjutnya, banyak masyarakat belum mengetahui prosedur layanan. Untuk itu, alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan yang pertama adalah menyediakan informasi prosedur layanan yang mudah diakses dan dipahami. Selanjutnya, tahapan pelaksanaannya kita dapat membuat brosur, banner, dan infografis prosedur layanan, serta menyebarkan informasi melalui media sosial dan website. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, masyarakat memahami alur dan persyaratan layanan keimigrasian. Adapun pihak yang terkait, tentu saja Kantor Imigrasi, Petugas Informasi, dan Dinas Kominfo. Isu selanjutnya yang memenuhi syarat, banyak masyarakat yang belum mengerti cara melakukan pembayaran secara digital. Alternatif penyelesaian yang kita lakukan, memberikan edukasi dan pendampingan terkait pembayaran digital. Adapun tahapannya, pertama membuat panduan pembayaran digital, kemudian menyediakan petugas pendamping di lokasi pelayanan. Hasil yang diharapkan, masyarakat dapat melakukan pembayaran digital dengan mudah dan tepat. Pihak-pihak terkait yaitu Kantor Imigrasi, bank atau payment, dan petugas layanan. Selanjutnya, isu masalah terakhir, kurangnya edukasi digital menyebabkan kesalahan pengajuan layanan. Alternatif penyelesaian kita mengadakan program literasi digital bagi masyarakat. Dengan tahapan yang pertama membuat konten edukasi digital sederhana, kemudian memberikan layanan konsultasi dan helpdesk. Hasil yang diharapkan, berkurangnya kesalahan dalam pengajuan layanan dan meningkatnya literasi digital masyarakat. Pihak yang terkait, Kantor Imigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, dan masyarakat. Berakhir kita dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan isu global rendahnya literasi digital masyarakat masih menjadi kendala utama dalam mengakses layanan keimigrasian, khususnya penggunaan aplikasi M-Paspor dan layanan berbasis digital lainnya. Permasalahan tersebut meliputi kurangnya pemahaman penggunaan aplikasi, minimnya informasi terkait prosedur layanan, kesulitan dalam melakukan pembayaran digital, serta rendahnya edukasi digital masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai upaya penyelesaian, seperti pelaksanaan sosialisasi, penyediaan informasi layanan yang mudah dipahami, pendampingan pembayaran digital, serta program literasi digital bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, seperti Kantor Imigrasi, Dinas Kominfo, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan petugas layanan agar dapat berjalan secara optimal. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan masyarakat mampu memahami dan menggunakan layanan keimigrasian digital secara mandiri, mudah, dan benar, sehingga kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian dapat meningkat secara efektif, efisien, dan merata. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.